gaji ASN dan pensiunan akhirnya naik, ya ini bukan sekedar wacana atau rumor. Hari ini, Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji N sebesar 16% untuk aparatur sipil negara, ASN dan para pensiunan di APBN 2025. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini benar, kapan mulai berlaku, bagaimana dengan tunjangan dan insentif lainnya. Di video ini kita akan kupas tuntas semua informasi resmi yang sudah diumumkan pemerintah. Jangan sampai ketinggalan detail pentingnya. Karena ini menyangkut kesejahteraan jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Kenaikan gaji ini tentu membawa dampak besar bagi perekonomian, mulai dari daya beli masyarakat hingga kondisi keuangan negara. Tapi yang lebih penting, berapa angka pastinya? Setelah kenaikan, apakah semua ASN dan pensiunan mendapatkan kenaikan yang sama? Jangan buru-buru berasumsi, karena ada beberapa poin penting yang haruskan Anda ketahui sebelum mengambil kesimpulan. Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham, dan pastikan Anda mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya. Cek on di ASN atau pensiunan. Informasi ini sangat penting untuk masa depan keuangan Anda. Langsung saja, kita bahas semuanya secara lengkap dan jelas. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini benar-benar menjadi kabar gembira bagi para aparatur sipil negara, ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama menanti, akhirnya Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Ini bukan sekedar janji atau wacana nol, tapi sudah dipastikan menjadi kebijakan yang akan segera diterapkan. Jadi kalau Anda seorang ASN aktif atau pensiunan, pastikan Anda mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir, kenaikan gaji bagi ASN dan pensiunan selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Banyak orang bertanya-tanya, kapan pemerintah akhirnya akan memberikan kenaikan gaji yang layak? Nah, di 2025 ini, akhirnya jawaban itu datang dengan kenaikan 16%. Oh, ini menjadi salah satu kebijakan yang cukup signifikan dan tentunya memberikan angin segar bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Namun meskipun ini terdengar seperti kabar yang sangat baik, masih banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana mekanisme kenaikan ini? Kenaikan berarti untuk semua, ASN dan pensiunan tanpa terkecuali. Bagaimana pengaruhnya terhadap tunjangan dan insentif? Lainnya tenang, kita naikkan bebas semuanya satu sabun, agar Yandas mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebijakan ini. Pertama-tama, mari kita bahas alasan dibalik kenaikan gaji ini. Pemerintah tentunya tidak sembarangan dalam mengambil keputusan ini. Salah satu faktor utama yang melatar belakangi kenaikan gaji asuransi dan pensiunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, inflasi terus meningkat, harga kebutuhan pokok naik, dan daya beli masyarakat semakin menurun. Dengan adanya kenaikan gaji ini, pemerintah berharap agar ASN dan pensiunan dapat memiliki kehidupan yang lebih layak dan stabil. Selain itu, kenaikan ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan ASN sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan gaji yang lebih tinggi, diharapkan para ASN dapat bekerja lebih profesional, lebih termotivasi dan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Lalu bagaimana dengan pensiunan? Mengapa mereka juga mendapatkan kenaikan 16%? Nah, ini adalah langkah positif dari pemerintah untuk memastikan bahwa para pensiunan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tetap mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah mereka tidak lagi aktif bekerja, banyak pensiunan yang mengandalkan gaji pensiun sebagai satu-satunya sumber pendapatan, dan dengan adanya kenaikan ini, setidaknya mereka dapat bernafas lebih lega dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kapan kenaikan ini mulai berlaku? Berdasarkan pengumuman resmi dari Menteri Keuangan, kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025, dan anggarannya sudah dialokasikan dalam APBN tahun tersebut. Artinya Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena kebijakan ini sudah dipastikan akan berjalan sesuai rencana. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kenaikan ini memang secara umum akan berlaku bagi seluruh ASN dan pensiunan, tetapi ada beberapa detail yang mungkin berbeda di setiap instansi. Misalnya besaran kenaikan gaji bisa saja bervariasi, tergantung pada golongan
jabatan dan masa kerja seseorang. Jadi meskipun secara keseluruhan kenaikan yang diumumkan adalah 16%, ada kemungkinan angka pastinya akan sedikit berbeda bagi masing-masing individu. Hal ini tentu saja masih perlu ditunggu pengumuman resmi dari setiap instansi terkait mengenai bagaimana mekanisme distribusinya. Nah, sekarang mari kita bicarakan lebih dalam tentang dampak dari kenaikan gaji ini. Apakah ada efek samping yang mungkin terjadi? Salah satu dampak yang langsung terasa tentu saja adalah peningkatan daya beli by asenda pensiunan. Dengan gaji yang lebih besar, mereka bisa lebih leluasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, hingga menabung untuk masa depan. Ini juga bisa berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, karena akan ada peningkatan konsumsi di berbagai sektor. Namun di sisi lain, ada beberapa pihak yang mempertanyakan apakah kenaikan ini tidak akan membebani anggaran negara. Seperti yang kita tahu, APBN memiliki banyak sektor yang harus dibiayai, mulai dari infrastruktur kesehatan, pendidikan hingga subsidi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemeta harus benar-benar beripatika bahwa kenaikan gaji ini tidak akan mengganggu stabilitas fiskal negara. Berdasarkan laporan yang ada, kenaikan gaji ini sudah diperhitungkan dengan matang dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, banyak juga yang bertanya-tanya, apakah kenaikan ini akan berdampak pada tunjangan dan insentif lainnya? Nah, ini adalah hal yang menarik. Biasanya ketika ada kenaikan gaji pokok, ada kemungkinan beberapa tunjangan juga mengalami penyesuaian. Namun untuk kepastian mengenai hal ini, kita masih perlu menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah. Yang jelas kenaikan 16% ini sudah menjadi langkah awal yang sangat positif bagi kesejahteraan ASN dan pensiunan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang ASN sendiri. Bagaimana reaksi mereka terhadap kabar ini? Jika kita melihat ke media sosial dan berbagai forum diskusi ASN, mayoritas dari mereka menyambut baik kebijakan ini. Banyak ASN yang merasa bahwa kenaikan ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah atas kerja keras mereka selama ini. Apalagi dengan meningkatnya beban kerja dan tuntutan profesionalisme di sektor pemerintahan, kenaikan gaji ini tentu menjadi insentif yang sangat dibutuhkan. Namun tentu saja, tidak semua orang merasa puas. Beberapa ASN merasa bahwa kenaikan ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan meningkatnya biaya hidup. Ada juga yang berharap bahwa selain kenaikan gaji, pemerintah juga akan memberikan perbaikan dalam sistem tunjangan dan fasilitas lainnya. Ini adalah hal yang wajar, karena setiap kebijakan pasti akan menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. Lalu bagaimana dengan pensiunan? Mereka juga merespons dengan berbagai pendapat. Banyak pensiunan yang merasa bersyukur, karena akhirnya ada kenaikan yang cukup signifikan setelah sekian lama. Namun ada juga yang berharap bahwa selain kenaikan gaji pensiun, pemerintah juga akan memperhatikan aspek lain, seperti fasilitas kesehatan dan kesejahteraan lansia. Jadi kesimpulannya, kenaikan gaji 16% bagi ASN dan pensiunan di APBN 2025 ini adalah kebijakan yang sangat positif dan sudah lama dinantikan, meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengenai mekanisme dan dampaknya secara keseluruhan. Ini adalah langkah maju yang harus diapresiasi. Bagi sahabat Anda yang merupakan SN atau pensiunan, ini adalah kabar baik yang patut disyukuri. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikan 16% ini sudah cukup?